anggota keluarga yang saya cintai. Untuk pertama, izinkan saya mengundang mama saya yang saya kasihi, istri dari Pak Marojahan Sejabat, Ibu Krisi Rahmensa. Mama. Mama. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya tidak pernah membayangkan kalau saya dan anak-anak yang akan berada di ruangan ini sebagai keluarga yang berduka. Sebulan lalu mengunjungi seorang kerabat seorang rekan yang dipanggil Tuhan. Waktu itu kami memberi penghiburan kepada istri dan anak-anak yang ditinggal pergi oleh papanya, seorang hamba Tuhan juga. Tidak disangka sebulan kemudian saya dan anak-anak yang mendapat penghiburan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau sering mendengar khotbah dari suami saya, pasti dia sering menceritakan tentang keluarganya, tentang bagaimana anak-anak, bagaimana istri. Maka kesempatan malam ini biarkan kami yang bercerita tentang bagaimana seorang Bapak Marojahan di rumah. Biasanya cerita versi suami saya, sekarang Bapak Ibu akan mendengar cerita versi saya beserta anak-anak. Saya bertemu dengan suami saya, dia adalah cinta pertama saya, dan saya adalah cinta pertamanya juga. Kami bertemu di SMA, Bapak Ibu. Kami teman SMA. Kami berpacaran selama 9 tahun, itu LDR. Karena Pak Marojahan kan kuliah di Saat Malang selama 5 tahun, 4 tahun, dan setahunnya praktek di Kalimantan. Bapak Ibu bisa bayangkan zaman itu 30 tahun lalu, itu tidak ada WA call, tidak ada chat, tidak ada apapun yang bisa langsung kita bercakap-cakap, apalagi kan tinggalnya di asrama Saat yang sangat ketat gitu. Jadi kami LDR-annya pakai surat-suratan. Rasanya hari menerima surat tuh hari yang penuh kegembiraan Bapak Ibu. Tapi hubungan kami itu tidak disetujui oleh orang tua saya. Salah satu alasannya, saya berikan 2 alasan lah. Alasan pertama itu karena perbedaan suku. Yang kalau anak-anak muda sering dengar jokesnya Pak Marojahan pasti pernah tahu kan, kenapa gak disetujui beda suku. Karena yang satu hitam, yang satu putih, pasti ngomongnya gitu kan, hitam dan putih tidak boleh bersatu katanya, terang dan gelap tidak boleh bersatu gitu kan. Sangat mentaati firman Tuhan. Terus yang kedua itu, ayah saya bilang, menikah dengan seorang hamba Tuhan nanti kamu mau dikasih makan apa gitu. Mau dibacain kitab Kejadian hari pertama, besoknya di kitab Mazmur, besoknya karena ayah saya pikir manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan gitu kan. Padahal menikah dengan hamba Tuhan ya makan roti juga Bapak Ibu ya, bukan melulu hanya makan firman Tuhan. Perjuangan 9 tahun berpacaran itu kami lalui dengan segala hambatan, tantangan, tapi kami bisa melaluinya. Sehingga hari ini kami melalui 9 tahun yang penuh ujian, penuh tantangan dengan kesetiaan. Sehingga hari ini kalau kami berbicara di antara anak muda mengenai pacaran, kami mempunyai modal yang cukup karena kami sudah melalui pacaran kami di dalam tanggung jawab yang penuh
kepada Tuhan. Setia satu sama lain, tidak ada pil, tidak ada will, dan setia menjaga kekudusan hidup. Itu yang selalu kami bagikan kepada teman-teman pemuda dan remaja. Ini kalau diceritain panjang lebar kan nanti Bapak Ibu itu ya berat gitu duduknya dengarnya, jadi singkat aja ya. Akhirnya kami menikah tahun 95. Jehian lahir tahun 96 di setahun kemudian 2 tahun kemudian Jerome lahir di tahun 98. Ada banyak hal-hal penting yang kami alami terutama di tahun 98. Itu adalah kerusuhan di Jakarta dan saya baru saja melahirkan, dan ada satu kali itu Pak Marojahan terjebak di gereja yang sedang dibakar, jadi juga nggak bisa pulang. Kemudian saya juga keadaan situasi di rumah juga yang masih baru melahirkan, kayak chaos banget Jakarta hari itu kan. Hanya bisa berdoa, berseru, Tuhan tolong, karena siapa lagi yang mau diandalkan. Orang-orang Chinese hari itu aja lari ke luar negeri kan karena takut. Tapi pertolongan Tuhan luar biasa gitu. Ketika gereja dibakar itu, Pak Marojahan menghadapi masa ya, yang hampir saja dia ditikam. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, dia bisa lolos dari itu. Kemudian tahun 2001 kami sekeluarga pindah ke Malang karena Pak Marojahan meneruskan S2 di Saat di Malang. Mulai dari situlah kehidupan kami tidak ada pembantu Bapak Ibu, dan disitulah seorang Bapak Marojahan ini mengajarkan teladan dalam kehidupan sehari-hari kepada putra-putranya. Waktu itu Jess belum lahir. Kami berbagi tugas rumah tangga Bapak Ibu. Dan papanya selalu mengatakan, kalau semua mama yang mengerjakan, mamamu akan cepat mati, gitu kan. Dan kalian adalah